Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Di pagi hari ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan mengenai ilmu hitam tidak mempan terhadap anak Tuhan. Di dalam kitab Bilangan 23 ayat 23 tertulis demikian. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak dulu perdukunan sudah ada. Di dalam Alkitab disebut dengan berbagai sebutan, seperti tukang sihir, peramal, tukang tenung, pemanggil arwah, dan nabi-nabi palsu. Di Indonesia ada berbagai praktek okultisme yang diantaranya adalah bertujuan untuk menghancurkan hidup orang lain melalui teluh, santet, tenung, dan guna-guna. Dalam okultisme ada istilah ilmu hitam dan ilmu putih, di mana keduanya sama-sama bersumber dari kuasa kegelapan. Meskipun disebut ilmu putih, tetapi itu berasal dari iblis. Apa yang dikerjakan oleh iblis yang nampak seolah-olah baik, hanyalah bertujuan untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan jiwa-jiwa manusia. Dalam ayat yang kita baca tadi, di Bilangan 23 ayat 23, firman Tuhan berkata bahwa tidak ada mantra maupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Hal ini merupakan janji perlindungan bagi orang-orang yang dikasihinya. Dalam konteks saat ini, bangsa Israel merujuk kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Roma 2 ayat 28-29 di situ dituliskan bahwa kita adalah orang-orang Israel secara rohani yang dijadikan sebagai bangsa pilihan, yaitu bangsa yang kudus oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tertulis bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi, bagi kita pun berlaku janji perlindungan Tuhan terhadap segala kuasa kegelapan. Sebab kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang Israel secara rohani. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dilindungi, dikasihi oleh Tuhan. Segala mantra ataupun tenung tidak akan mempan terhadap kita anak-anaknya. Segala kutuk yang diucapkan terhadap kita justru akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Sebab dalam Bilangan 2 ayat 9 tertulis, diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Sebagai anak-anak Allah oleh karena perjanjian di dalam darah Kristus Yesus, kita menikmati perlindungan dari segala yang jahat. Dan di dalam kita, Allah memberikan Roh-Nya yang kudus, untuk diam bersama kita. Roh Kudus itu lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 tertulis, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu, perhatikan saudara, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi di dalam kita ada Roh Kudus, Roh Allah yang lebih besar daripada segala roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Kita tidak perlu takut, sebab kita adalah pemenang-pemenang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan mengetahui firman Tuhan ini, kita tidak akan takut dan gentar, sebab Tuhan ada bersama kita dan melindungi kita, sehingga kita dapat mengalahkan segala kuasa kegelapan, yaitu kuasa iblis dan segala kuasa roh jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungkanlah. Apakah selama ini saudara takut terhadap kuasa kegelapan, santet, tenung, dan semacamnya?
Jangan takut sebab Tuhan melindungi saudara. Tidak ada santet, tenung, teluh atau apapun ilmu hitam yang mempan terhadap saudara, karena saudara adalah anak Tuhan yang dilindungi oleh Tuhan. Jika ada orang Kristen yang kena santet, maka itu berarti ia telah membuka celah terhadap kuasa kegelapan. Orang Kristen bukanlah sekedar KTP-nya Kristen, tapi kehidupan yang berubah dan berbuah di dalam roh. Jika kita ada di dalam Kristus, maka tidak ada yang dapat mengganggu kita. Firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, saudara. Segala kuasa di sorga dan di bumi ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sehingga tidak ada satupun kuasa yang dapat mengganggu kita. Bagi saudara yang mengalami gangguan kuasa roh jahat, berdoalah dan mintalah ampun bila ada dosa, dan minta pertolongan Tuhan untuk menghalau setiap kuasa kegelapan dari kehidupan saudara. Mungkin saudara tidak tahu, tidak sadar mengapa saudara bisa diganggu oleh kuasa-kuasa roh jahat. Berdoalah dan mintalah Tuhan memagari saudara, melindungi saudara dari setiap gangguan kuasa kegelapan. Segala mantra, teluh, santet, tenung, guna-guna, dan semacamnya, serta semua kuasa kegelapan, ilmu hitam, apapun namanya, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan saudara diberikan kelepasan dan kemenangan. Hiduplah selalu di dalam Tuhan dengan tekun beribadah, membaca firman, berdoa, dan melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah renungan pada saat ini memberikan kekuatan kepada saudara semua dan memberikan saudara pemahaman yang benar bahwa saudara ada dalam perlindungan Tuhan senantiasa, sebab saudara adalah anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami dilindungi, kami dipagari oleh Engkau, oleh karena kami adalah anak-anak-Mu. Tidak ada satupun kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang dapat mengganggu kami. Tidak ada satupun kuasa, kutuk, santet, tenung, mantra-mantra jahat yang mempan terhadap kami, oleh karena Engkau memagari kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Segala kutuk akan kembali kepada pengucapnya, sebab kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah yang telah menanggung segala kutuk dosa kami, dan Engkau memberikan kami kemenangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus saat ini untuk pendengar renungan firman Tuhan ini, yang mungkin saat ini sedang dalam gangguan kuasa kegelapan, ikatan roh jahat, kuasa okultisme. Kami berdoa bersama-sama dan mengusir setiap kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat, kuasa kegelapan, santet, tenung, di dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Engkau memberikan kemenangan kepada setiap pendengar renungan ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah kemenangan kami. Engkaulah pembela kami. Berkatilah dan lindungilah setiap kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam rumah tangga, dalam segala sesuatu. Kebaikan kemurahan Tuhan selalu mengikuti saudara semua. Sampai berjumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.